Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Dalam keadaan sehat kan? Nah, itulah yang kita harapkan semua. Untuk yang masih kurang sehat hari ini, kita doakan segera sehat. Untuk yang hari ini dalam keadaan sakit, kita doakan agar segera sembuh. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, kita patuhi protokol kesehatan. Sebenarnya, jangan lupa anak-anak ya, kita melakukan pembiasaan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu satu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua, membaca visi dan misi sekolah. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna. Yang keempat, membaca surat-surat pendek. Yang kelima, berdoa untuk orang tua. Yang keenam, berdoa sebelum belajar. Anak-anak, pelajaran hari ini yaitu matematika kelas 4 tentang statistika. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.1, menjelaskan data diri peserta didik dan lingkungannya yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kompetensi dasar 4.1, mengumpulkan data diri peserta didik dan lingkungannya dan menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Tujuan pembelajaran adalah satu, anak dapat mengumpulkan data yang disajikan dalam bentuk tabel data dan diagram batang. Dua, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang ketiga, anak dapat menjelaskan data yang disajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Anak-anak, minggu kemarin kalian sudah mempelajari matematika kelas 4 tentang statistika, yaitu mengenai data dan menyajikan data. Nah, sekarang ini yang kita pelajari adalah cara menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Kita perhatikan contoh berikut. Diketahui hasil ulangan matematika kelas 4 dari 30 siswa sebagai berikut. Inilah nilai yang didapat oleh anak-anak ya, nilai ulangan matematika yang didapat oleh anak-anak yaitu 9, 8, 7, 8, 9, 6, 5, 7, 9, 8, 4, 5, 6, 9, 10, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 6, 4, 8, 5, 7, 8, 10, 7, 8, 9. Inilah nilai yang didapat oleh anak-anak pada waktu ulangan matematika ya. Kemudian bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk tabel? Nah, kita
caranya kita menggunakan dua cara, yaitu langkah pertama kita urutkan, yaitu mengurutkan data ini, nilai yang kita dapat ini merupakan data ya, kita urutkan dari yang terkecil. Yang terkecil berapa angka yang dapat? 4. Ini itu 4 dan 4 5. Tulis ini ya. 6 7 8 9 10. Nah, ini nilai-nilai yang mampu didapat oleh anak-anak kelas 4. Nah, kemudian kenapa kok kita urutkan dulu? Nah, tujuannya kita mengurutkan hasil ulangan anak-anak ini dari terkecil hingga terbesar, agar jangan ada nilai anak-anak yang terlewati dalam membuat tabel data nanti, gitu ya. Sedangkan langkah yang kedua adalah membuat tabel data. Dalam membuat tabel data kita harus membuat kolom ya. Kita harus membuat kolom yang ada di papan ini ya. Dalam membuat kolom ini kita bisa langsung membuat tabel data dengan menyertakan kolom turus ini pada tabel ini ya, yang akan kita buat ya. Terus diisi bersamaan dengan kita mendata satu persatu, mendata nilai satu persatu yang dapat itu ya, dari banyak data nilai yang tersedia. Nih contoh nilai yang terkecil yang dapat nilai 4 ya, kita tulis di sini. Ada berapa anak nilai yang dapat nilai 4? 1 2 ada, berarti 2 ya, 1 2 berarti frekuensinya 2, yang memperoleh nilai 4 sebanyak 2 anak. Kemudian setelah 4 5 ya, kita tulis nilai 5 yang didapat anak. Ada berapa anak? 1 2 3 diturus, kita tuliskan 1 2 3 berarti frekuensinya 3 ya. Jadi sebanyak 3 anak yang memperoleh nilai 5. Kemudian nilai 6 kita tulis di sini. Nilai matematika yang memperoleh nilai 6 ada berapa? Kita hitung. 1 2 3 4, sebanyak 4 anak. Kita tulis di sini, dimasukkan di turus 1 2 3 4. Berarti ada frekuensinya 4. Berarti sebanyak 4 anak yang memperoleh nilai 6. Kemudian selanjutnya nilai 7. Kita tulis di sini. Sebanyak berapa anak yang memperoleh nilai 7? Kita lihat di sini. Yaitu 1 2 3 4 5. Ada sebanyak 5 anak. 1 2 3 4, 5-nya tengah-tengah sini nyoleknya ya. Sebanyak 5 anak yang memperoleh nilai 7. Sekarang yang memperoleh nilai 8 kita hitung. Ada berapa anak? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sejumlah 8 anak. Kita hitung dengan turusnya dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 anak yang memperoleh nilai 8. Yang memperoleh nilai 9 kita tulis dulu ini ya. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 anak yang memperoleh nilai 9. Berarti kita tulis di frekuensi 6 anak yang memperoleh nilai 9. Sekarang yang memperoleh nilai 10 ada berapa anak? 1 2 ada 2 anak ya. Yang memperoleh nilai 10 adalah 2 anak. Kemudian kita cek, kalau jumlahnya 30 berarti betul. 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 5 14 tambah 8 22 tambah 6 28 tambah 2 30. Jumlahnya 30 berarti betul 30 siswa. Jumlahnya tadi sesuai ya, yang ikut ulangan matematika sebanyak muridnya 30 anak,
ini jumlahnya 30, tadi sesuai dah. Kemudian untuk membuat tabel data itu bisa dibuat dengan bentuk lain. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang ada di papan ini ya, caranya sama, hampir sama, cuma ini disikat langsung nilainya, kemudian frekuensinya. Nah, setelah dibentuk ini, kemudian bisa lagi dibuat bentuk lain, yaitu seperti ini ya. Contohnya bagaimana? Nilai matematika berapa? Yang paling kecil dari 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, frekuensinya kita lihat. Yang dapat nilai 4, 2 anak. Dapat nilai 5, 3 anak. Dapat nilai 6, 4 anak. Dapat nilai 7, 8 anak. 5 anak ya, maaf, 5 anak. Yang dapat nilai 8, 8 anak. Yang dapat nilai 9, 6 anak. Yang dapat nilai 10, 2 anak. Nah, anak-anak, demikian penjelasan hari ini tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Apabila ada yang kurang pas dalam penjelasan ini, Anda bisa memberi komentar di kolom komentar. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.